Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Cahya dengan NIM 233.009 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan terkait kurikulum yang ada di Indonesia. Untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Elva Oprasmani. Kita masuk ke pertanyaan pertama mengenai bagaimana kurikulum yang berlaku saat ini, apakah telah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum? Nah, seperti yang ketahui bahwasanya pembelajaran itu kan merupakan sebuah proses pengarahan perubahan tingkah laku peserta didik menuju yang lebih baik. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, jadi pembelajaran saat ini lebih mengedepankan aspek kognitif dibanding dengan aspek-aspek yang lainnya. Karena siswa pada pendidikan saat ini lebih mengedepankan menghafal dan mengerjakan soal tanpa berpikir kreatif. Pembenahan kurikulum saat ini dapat menjadi solusi untuk lebih menguatkan pendidikan karakter bagi siswa yang mengedepankan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Seperti yang tak ketahui bahwasanya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, bahwasanya maka diperlukan adanya perubahan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada materi saja, namun juga menerapkan penanaman pendidikan karakter bagi peserta didik. Kurikulum 2013 ini tidak hanya berfokus pada akademis saja, namun juga mencakup pula aspek karakter dan keterampilan siswa. Adapun penyebab dari perubahan kurikulum 2013 ini, yang pertama adanya fenomena negatif yang mengemuka, persepsi masyarakat, kompetensi masa depan, dan juga tantangan masa depan. Pada kurikulum 2013 ini terdapat 4 elemen. Yang pertama, elemen perubahan standar kompetensi lulusan. Itu dari SD, SMP, SMA, dan SMK, kompetensi lulusannya itu adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill, hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dari kedudukan mata pelajarannya, bahwasanya kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran yang berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi. Nah, dari pendekatan atau isinya, SD itu tematik, SMP mata pelajaran, SMA mata pelajaran juga, dan SMK ini adalah vokasional. Dari perubahan elemen standar kompetensi kurikulum 2013 sudah sesuai dengan 5 prinsip perubahan kurikulum. Baik itu prinsip relevansi, fleksibel, kontinuitas, efektif, serta prinsip-prinsip efisiensi. Pada kurikulum 2013 ini, kompetensi lulusan tidak hanya berfokus hanya pada aspek kognitif saja. Kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada kegiatan soft skill maupun hard skill peserta didik, yang meliputi aspek sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari kurikulum 2013, di mana fokus pendidikan tidak hanya pada aspek kognitif saja, namun juga penanaman pendidikan karakter pada peserta didik. Yang kedua, elemen perubahan standar isi mata pelajaran maupun alokasi waktunya. SD, jumlah mata pelajarannya itu 10 menjadi 6. Jumlah jamnya itu bertambah 4 jam per minggu. Jumlah jamnya itu bertambah 1 jam per minggu. Kalau SMK, pengurangan adaptif dan normatif. Produktif disesuaikan dengan tren perkembangan di industri. Bahwasanya perubahan kurikulum 2013 ini pada elemen standar isi telah mengacu pada prinsip relevansi. Standar proses telah disesuaikan dengan tujuan perubahan kurikulum 2013. Pada kurikulum ini, struktur kurikulum tidak sepadat pada kurikulum 2006. Dengan demikian, kurikulum 2013 ini tidak membuat siswa merasa terbebani. Nah,
Perubahan kurikulum 2013 ini pada elemen standar proses telah mengacu pada prinsip relevansi. Kenapa? Karena perubahan standar proses kurikulum 2013 terletak pada fokus standar prosesnya. Standar proses yang semula hanya berfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dalam kurikulum 2013 ini dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta ada aspek afektif maupun psikomotorik. Dari analisis jurnal yang telah dibaca, bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan kurikulum yang berlaku? Nah, dari analisis jurnal yang telah saya baca, bahwasannya kelebihan kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, dan perkembangan satuan pendidikan dan masyarakat setempat. Sehingga satuan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu perkembangan masyarakat. Adapun kekurangannya, bahwasanya desain kurikulum ini dia sangat beragam atau bervariasi, dapat menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi kurikulum, dan juga evaluasi hasil belajar secara nasional. Tidak semua guru memiliki keahlian atau kecakapan dalam pengembangan kurikulum, atau tidak semua satuan pendidikan di setiap daerah memiliki guru atau orang yang ahli dalam pengembangan kurikulum. Pertanyaan ketiga mengenai bagaimana implementasi kendala atau problematika pelaksanaan kurikulum pendidikan. Nah, dalam pencapaian tujuan kurikulum, terutama dalam kurikulum Indonesia ini masih banyak masalah-masalah atau problematika yang ada. Masalah-masalah tersebut ikut andil dalam pembelajaran dan pendidikan yang ada di Indonesia. Apa saja sih problem kurikulum yang ada di Indonesia ini? Seperti kita ketahui bahwasanya kurikulum di Indonesia ini dia itu relatif kompleks apabila dilihat dengan kurikulum yang ada di negara-negara lain. Kurikulum di Indonesia dipergunakan terlalu kompleks sehingga berakibat pada pengajar dan peserta didik tidak akan memahami keseluruhan segudang materi yang diajarkan oleh pengajar, sehingga guru akan terbebani dengan pencapaian target materi yang terlalu banyak. Selain itu, kurikulum pendidikan di Indonesia juga cenderung kerap berganti nama. Kurikulum yang ada di Indonesia ini juga selalu mengalami perubahan atau pergantian nama. Namun perubahan itu hanyalah sebatas perubahan nama saja, tanpa mengubah esensi dalam kurikulum. Pada tataran praktik pendidikan, kurikulum juga kurang memiliki sumber untuk pengembangan. Jadi yang dimaksud dengan problematika pendidikan adalah bahwasanya persoalan-persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Persoalan tersebut menurut dari Burlian Somat secara garis besar meliputi yang pertama, 1. Adanya ketidakjelasan tujuan pendidikan. Yang kedua, ketidakserasian kurikulum. Yang ketiga, ketiadaan tenaga pendidik yang tepat dan cakap. Yang keempat, adanya pengukuran yang salah ukur. Dan yang kelima, adanya kekaburan terhadap landasan tingkat-tingkat pendidikan. Lalu, problem kurikulum pendidikan di Indonesia yang pertama, rendahnya pemetaan kesempatan belajar. Adanya peserta didik yang putus sekolah dan tidak melanjutkannya. Yang kedua, rendahnya mutu akademik. Yang ketiga, rendahnya efisiensi internal karena lamanya masa studi melampaui batas waktu standar yang sudah ditentukan. Yang keempat, rendahnya efisiensi eksternal, sistem pendidikan yang disebut dengan relevansi pendidikan. Yang kelima, rumitnya penyusunan RPP dan guru kurang dalam memahami konsep yang ada pada kurikulum 2013. Dan yang keenam, faktor pentingnya dalam problematika guru, yaitu pada penilaian kurikulum 2013 yang begitu detail. Salah satu penilaiannya itu pada aspek sikap. Jadi guru ini dia harus menunjukkan bahwa guru dituntut untuk dapat menilai sikap peserta didik secara keseluruhan. Pertanyaan keempat, bagaimana upaya atau solusi yang harus dilakukan agar penerapan kurikulum dapat berjalan dengan baik?
Lalu solusi yang dapat ditawarkan yang pertama, pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP yang rumit dan kurang memahami konsep yang ada pada kurikulum 2013. Bahwasanya solusi yang dapat ditawarkan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, sharing antar sesama guru, sosialisasi, MGMP yang terkait dengan implementasi kurikulum 2013. Yang kedua, kurangnya keahlian guru dalam merangsang pemikiran peserta didik dalam pembelajaran sehingga peserta didik kesulitan dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru melakukan pendekatan dan memberikan hadiah atau reward kepada peserta didik untuk menjadikan lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga, hampir semua guru mengalami kesulitan pada penilaian, terutama pada penilaian sikap yang siswa secara keseluruhan. Maka upaya yang dapat dilakukan oleh guru yaitu mengikuti sosialisasi, MGMP, dan masih banyak lagi yang sekiranya hal tersebut dapat menunjang kepahaman guru terkait implementasi kurikulum 2013.